diwakili oleh kalian yang berbahagia. Marilah terlebih dahulu saya mengajak kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita tadi malam tidur tidak lihat apa-apa, pagi ternyata masih hidup kembali. Semua itu kita meyakini adalah nikmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita syukuri kembali dengan mengucap bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berharap pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Allah selalu memberikan kita yang terbaik untuk kita, keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu maupun juga anak-anak semuanya, kami sebelumnya mengaturkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dari Balai Permasyarakatan kelas 1 Surakarta yang memenuhi permohonan kami nyuwun pangapunten rada meksa. Kami mengharapkan untuk bisa kersa tindak wonten SMA 2 Surakarta, karena kami memang sekarang ini memandang betul-betul untuk perundungan bullying itu ancaman yang besar. Kami aturkan selamat datang dan terima kasih. Mohon maaf kami nanti dalam melayani penjenengan ataupun juga mohon dengan kurang berkenan. Bapak Ibu yang kami hormati maupun juga para siswa, kami duluan di SMA. Sewaktu kami SMA, kalian mungkin ya masih kecil atau masih TK atau apa. Sehingga zaman kami dulu perundungan, bullying tidak seperti zaman sekarang. Sehingga pemerintah itu mencanangkan penumbuhan budi pekerti, dicanangkan. Belum puas, sehingga dikatakan harus ada penguatan pendidikan karakter. Itu pemerintah. Yang dipaksa untuk itu siapa? Semuanya lembaga pendidikan. Nah, kami di tingkat SMA, SMP, SD, TK itu berbeda dengan di perguruan tinggi. Sehingga kami punya kewajiban tidak hanya memberikan nilai raport 10 ke kalian, tidak, tapi kami punya kewajiban untuk betul-betul karakter kalian, budi pekerti kalian, unggah-ungguh kalian, konsep mindset otak panjenengan mantap, sehingga lulus dari SMA 2 kami berharap betul-betul dari anak yang sesuai dengan harapan orang tua. Seperti itu. Sehingga kami memandang SMA 2 Surakarta harus berani tampil, harus berani jenggelek, harus berani tegak untuk menuju kepada kegiatan yang mengarah ke pendidikan yang kondusif. Kami ingin seperti itu. Sehingga kami membuat satuan tugas anti kekerasan. Pak Sri Margono juga kami masukkan, ketua khusus juga kami masukkan. Setelah ini rencana kami juga akan minta gandeng BNK. Nek Soekarno BNK nek mriki pripun nggih? Kan kota kota ini macam ini, narkotika BNNT. Walaupun tingkat pertama saja akan kami gandeng juga nanti menyampaikan kepada kalian semuanya. Kami berharap kalian semuanya ini 1000 lebih kalian mewakili teman-teman nanti bisa diberikan ke teman-teman. Kami berharap narkotika tidak ada di SMA 2 Surakarta. Kami berharap bullying tidak ada di SMA 2 Surakarta. Sehingga kemarin para ketua kelas, tolong yang ada ketua kelas itu jadi yang ketua kelas 1, 2, pokoknya nih. Kemarin saya minta ketua kelas, saya ngomongkan di sini apa? Saya tanya orang tua kamu kerjanya apa? Saya tanya. Akhirnya apa? Saya simpulkan orang tua kamu kerjanya bermacam-macam. Sehingga orang tua kamu kan bisa kaya, dipandang kaya.
orang tua kamu repot keuangan. Sering orang mengatakan miskin dan sebagainya. Tapi saya tidak demikian. Kalian semuanya miskin semuanya. Yang kaya orang tua kamu. Itu. Sehingga kemarin itu saya mengatakan ayo awal dhewe bareng-bareng. Yang kelas bentuk grup saling memberi, saling terima. Sing wong tuane lagi okeh duite kekayaane. Ayo diusahakan berbagi kepada teman baru dapat keuangan. Sing teman-teman wong tuane dapat keuangan, jangan minder. Ayo kita jeliret. Ayo kita bersama-sama. Sehingga kita pas itu bisa saling mengasihi, bisa saling menyayangi, bisa saling memperhatikan, bisa saling bersama. Sehingga harapan saya bullying di SMA 2 Surakarta harus tidak ada. Contoh yang bullying anak-anak SMP SMA kemarin di mana Pak? Itu itu sampai media sosial, sampai polisi, bullying geng motor seperti itu, banyak hal. Dulu Purwakarta juga ada bullying, tak terus maafun pedih betul. Akhirnya dia mengundurkan diri, alhamdulillah. Oke, sehingga di sini saya tidak ada bullying, tidak ada yang terjangkit narkoba atau apa, nggak ada. Neng ATN mungkin orang kerasan sekolah yang SMA 2, mungkin sekolah yang sekolah Rio. Kami ingin seperti itu. Oke, sehingga tolong ini kalian mengikuti dengan sebaik-baiknya. Nanti silakan diskusikan, tanyakan. Ini harus paham karena penyiar itu mewakili teman yang tidak bisa hadir di sini, harus paham. Nanti di kelas, di OSIS di mana harus bisa mau menyampaikan. Itu ya, itu harapan dari saya. Kita berharap murid-murid SMA 2 Surakarta setelah nanti lulus betul-betul mantap, terlebih pendidikan karakter, terlebih unggah-ungguh, terlebih rasa sayang mengasihi terhadap teman-teman yang lain. Senior kalian yang usianya sangat jauh lebih dari saya, beliau sangat mengasihi teman-temannya. Setelah di sini beliau reuni bergabung, tidak ada perbedaan. Maka kami ingin kalian juga demikian dan dorong pada bapak-bapak dari Balai Pemasyarakatan, monggo nyuwun putra-putra kula nggih niki penyan paringi pun monggo mangke sebab mangke betul-betul paham tentang kegiatan pencegahan perundungan. Itu yang dapat saya sampaikan sekilas. Nanti kalau saya nggak mengikuti, mohon maaf. Juga ada kegiatan untuk penilaian akreditasi. Dan saya seperti itu, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama buat Pak Maresmi. Terima kasih Bapak atas pengaruh sambutannya. Anak-anakku yang kami sayangi, acara yang sambutan yang kedua adalah sambutan dari Kepala Bapas Kota Surakarta yang akan diwakili oleh Bapak Adi. Waktu tempat kami persilakan. Monggo Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan adik-adik SMA Negeri 2 Surakarta yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah memberi kesehatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Perkenalkan kami dari Bapak Surakarta. Nama saya Adi Indratmoko. Kebetulan saya kasus bimbingan klien bimbingan kerja klien anak di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surakarta. Dan di sini saya mewakili Ibu Kepala Bapas atau Ibu Kepala Balai Pemasyarakatan yang
tidak bisa hadir di sini karena ada kegiatan lain. Di sini dalam kesempatan ini saya sebagai wakil dari Ibu Kapopas yang untuk mengucapkan banyak terima kasih telah diundang Bapak di sini untuk penyuluhan hukum tentang perundungan atau bullying ya, yang sekarang karena marak terjadi Pak. Di sini untuk mencegah untuk edukasi juga teman-teman atau adik-adik yang di sini biar tahu untuk tidak nanti melakukan bullying terhadap teman-teman adik-adik semuanya di sini, terutama di SMA 2 Surakarta. Dalam kesempatan ini kami mensosialisasikan perundungan bullying dalam mencegah anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan pembimbing kemasyarakatan yang tingkat PK dari kelas 1 Surakarta, dan sudah kita melakukan MOU Pak untuk kerjasama memberikan tentang hukum ke depannya. Tidak banyak yang saya sampaikan bahwa ini untuk tingkat waktu aja. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya mewakili Ibu Kapopas kelas 1 Surakarta mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang bahagia ini. Dalam kesempatan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kepada Bapak Adi. Terima kasih Pak Adi. Semoga bersama ini berlangsung tahun-tahun ke depan lagi Pak Adi lebih baik lagi dari Bapas dan SMA 2 Surakarta. Anak-anak, sebelum kita mulai materi, kita mainkan dulu juga kita SMA 2 Surakarta. Kalau saya bilang SMA 2 Jaya, gitu ya. Kemudian kalau saya berikan siswa SMA 2 sukses bersama, gitu ya. Ulangi, kalau Semada Jaya, siswa SMA 2 Oke, kita mulai. Semada Jaya, Semada Jaya, siswa SMA 2 sukses bersama. Terima kasih. Anakku, marilah kita ikuti materi tentang anti perundungan yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Primanda, Sarjana Psikologi. Beliau ini adalah alumni SMA 2 tahun 2006. Jadi ini sangat cocok sekali beliau kita undang, dan kebetulan juga bertugas di Bapas dan yang diutus oleh Bu Kepala Bapas ke sini Mas Rizky, dan alhamdulillah ini alumni SMA 2 sebagai wujud juga atas kecintaan Pak Rizky kepada alma mater SMA 2 Surakarta. Tepuk tangan lagi buat Pak Rizky. Untuk itu Pak Rizky, monggo waktu dan tempat kami serahkan semuanya untuk menjelaskan tentang bahaya perundungan dan anti perundungan. Monggo, terima kasih. Selamat pagi. Semada? Siswa SMA Negeri 2? Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah pertama tidak lupa kita sampaikan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesehatan di tengah pandemi. Kita masih bisa berkesempatan bertatap muka. Tetap kita jaga protokol karena pandemi ini masih tinggi ya di negara kita, termasuk belum bisa diatasi. Kita bantu pemerintah untuk mengatasi kesulitan ini bersama-sama, karena kita juga warga negara
Indonesia, termasuk adik-adik. Kelas berapa ini yang ada di sini? 1, 2, 3, 10, 11, 12. 1, 2, 3 zaman saya. 10, 11, 12. Ya. Baik. Ada yang tahu tentang bullying sebelumnya? Ya. Ada yang berpendapat sebelumnya? Mungkin Mas Yoyo saya minta. Saya sambil jalan Pak, mohon izin. Mas Bis. Ada yang mau berpendapat? Bullying? Ketua OSIS ada ketua OSIS? Ya, ketua kelasnya berarti. Yang tunjuk tangan tadi dari ketua kelas juga orang. Wakil OSIS mana wakil OSIS? Mana? Ini oh ganteng dari. Enggak, silakan. Apa bullying itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio dari kelas 12 IPS 3. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak soal bullying. Bullying itu adalah perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang membuat seseorang yang dibully itu merasa mentalnya down atau bisa jadi minder gitu. Terima kasih, bagus pendapatnya. Dari ketua kelas Pak, yang perempuan itu ketua kelasnya Pak. Yang baju merah ini, silakan. Ada pendapat yang lain atau idem aja gitu? Tambahin. Menurut saya pribadi, bullying itu adalah suatu perilaku di mana yang dilakukan satu orang terhadap orang lain yang bersifat menjatuhkan satu sama lain. Terima kasih. Pendapatnya ya bisa digabungkan ya. Coba kita buka. Menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuknya ada macam-macam, ada verbal, ada kekerasan sosial, kemudian ada kekerasan fisik, ada yang tadi menjatuhkan sampai mukanya jatuh, tadi Pak bilang juga menyakiti itu dalam bentuk fisik ya. Dan ada unsur di situ berulang kali dari waktu ke waktu. Next. Ada dua unsur ini yang untuk memenuhi sebuah perilaku itu dikatakan bullying. Yang pertama, ketidakseimbangan. Jadi ada satu yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi ada, misalkan nih Mas Tio ya. Mas Tio tinggi, ganteng, pinter. Kemudian melakukan misalkan, contoh aja ya Mas, mohon maaf, enggak apa-apa, contoh aja. Tapi enggak kan? Ini pakai ketua seperti baik. Alhamdulillah. Dia menghina temannya lain yang secara mungkin prestasi akademisnya lebih rendah, dia tidak aktif di sekolah, itu sudah ada ketidakseimbangan kedudukan. Tapi ketika ini dilakukan, misal karo koncone dhewe sing padha misalnya setiap hari berkelakuan bersama, misal memanggil, mungkin di SMA ada nama panggilan-panggilan seperti itu ya, panggilan jangan yang jelek, tapi yang kalau saya sarankan karena bisa melukai harga diri orang lain. Ya memang benar, misalkan kulit saya hitam terus saya dipanggil hitam gitu, kan ya tidak enak, ada perasaan tidak enak gitu biasanya kalau di SMA atau di sekolah si black gitu. Jadi kalau itu dilakukan dengan orang yang kedudukannya sama, sehari-hari juga bergaul bersama, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, itu belum masuk ke perilaku bullying. Itu mungkin hanya bercanda. Ada pengulangan di sana, dilakukan terus-menerus. Hari ini, 2 hari lagi, minggu depan lagi, seperti itu. Dan ada perasaan tertindas dari korbannya. Ada pengulangan, ada ketidakseimbangan kedudukan. Itu ya, mungkin bisa dipahami. Semuanya? Siswa SMA 2? Baik, next. Ini ada sedikit referensi. Mungkin teman-teman
yang suka kartun Jepang? Ada yang suka kartun Jepang? Sukanya drama Korea apa saya ya? Oke mas, ini ada satu judul bagus sekali. Ini manganya, komiknya Jepang. Ini di review dan didukung penerbitannya oleh lembaga di Jepang, Japanese Federation of the Deaf. Itu lembaga yang mengurusi tunarungu di Jepang. Jadi ini diangkat jadi film tahun 2017. Mungkin nanti bisa cari di internet, tapi mungkin kebanyakan masih bahasa Inggris ya. Tapi bisa lah ya, anak milenial bahasa Inggris gampang lah. Bisa dicari, ini terkait perundungan. Saya tidak mau spoiler, tapi intinya dalam film ini perundungan tidak berakibat buruk pada orang yang menerima perundungan saja, tetapi orang yang melakukan perundungan juga akan mengalami banyak masalah. Belum kita bicara ke masalah hukum ya. Tadi mungkin ada di kejadian-kejadian yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah juga. Tetapi masalah psikis sendiri dari orang yang melakukan perundungan kepada orang lain itu juga serius. Jadi jangan dianggap sepele. Terus kok yang jadi korban itu yang bermasalah nantinya? Tidak. Jadi mungkin ini sudah pengetahuan untuk Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya orang yang menjadi korban, tetapi pelaku perundungan itu sendiri itu perlu kita ketahui. Mereka juga punya masalah sehingga mereka melakukan perundungan. Dan setelah melakukan perundungan itu akan jadi masalah lagi buat dirinya. Next, mas. Nanti kita bicara efek di belakang ya, serius. Ada jenis-jenis tadi yang sudah kita bahas di depan, ada secara verbal, ada secara sosial, ada secara fisik. Next. Sebelumnya, nah itu verbal ya, nanti mungkin banyak terjadi di sekolah. Ada menyindir, mengejek, mengata-ngatai, menghina, komentar seksual yang tidak pantas, mencela, ancaman untuk menyakiti. Kemudian mungkin ada yang belum masuk di situ, mungkin menyebarkan, oh itu sosial ya, sosial ada meninggalkan seorang dengan sengaja, memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan gosip tentang seseorang, butejo ini ya. Nonton sama video ya. Mempermalukan orang lain di depan umum. Terus ada grup kelas, misalkan ada yang ini, kayak kok tiba kok wae, kok grup. Nek ada grup dewe kan saya dilebokke. Ada yang gitu ya, Pak. Ada. Banyak ya. Ini masuk bullying ya. Kemudian fisik ini yang jangan sampai terjadi ya. Ya sebetulnya jangan sampai terjadi semua, tapi yang puncaknya itu adalah kekerasan fisik, memukul, nendang, meludahi, membuat gestur yang tidak sopan, barang. Jadi barang dan orang tidak hanya terbatas dalam menyakiti orangnya saja, tapi barangnya bisa diambil atau HP-nya diambil, dibanting gitu. Itu juga ada perundungan barang di situ ya. Cyberbullying. Jadi semua itu bisa terjadi di net. Tapi kalau fisik tidak bisa ya tentu. Kalau sosial dan verbal itu bisa terjadi di dunia maya, di WA, di Instagram. Saya istilah netizen zaman saya dulu kan belum ada. Zaman SMA. Adanya cuma Facebook doang, sekarang ada Instagram yang populer. Bahkan mungkin ada yang tidak punya Facebook sekarang. Punya Facebook semua. Ya, media sosialnya lebih dari satu. Next mas. Sampai jam berapa Pak? 9.30. Nah, 9.30. Oke, kita aja sama-sama. Ada beberapa peran nanti yang dimainkan dalam proses bullying ini. Dan kita perlu, terutama tadi yang disampaikan Pak Kepala Sekolah, ada Satgas. Ini melibatkan murid juga, Kepala Sekolah, Ketua Kelas. Dan seharusnya semua murid juga terlibat dalam mengatasi ini. Karena ini masalah serius, tadi sudah dikatakan Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama jelas, peran aktif, peran langsung. Ada dua orang yang melakukan bullying dan orang yang menerima perilaku bullying. Jelas ya, yang dibully dan yang membuli. Tapi ada selain itu ada peran lainnya. Sampai itu next mas.
ada yang membantu di sebelahnya, bantu. Dan ini sangat mudah dia nanti ikut terlibat dalam bullying. Perannya dari pembantu menjadi orang yang membuli. Biasanya orang bully itu ada yang rame-rame, musuhnya cuma satu yang dibully gitu kan. Ada yang next reinforce, ada yang memperkuat. Ketika si bully ini melakukan sesuatu kepada korbannya, dia tertawa, lah tertawa saja sebetulnya sudah mendukung bullying itu. Apalagi ngompor-ngomporin, oh dimonoke, kompor yang pinggir tapi berisik tenang. Dia tidak terlibat langsung, tapi dia manas-manasi. Dan dengan seperti itu, orang yang melakukan bullying ini seolah-olah mendapat dukungan. Wah, apalagi teman-teman ya, ini sesuatu yang wajar. Jadi teman-teman di usia SMA ini, remaja, itu yang paling berpengaruh itu teman-temannya. Ketika teman-temannya mendukung, itu akan perilaku itu akan semakin kuat. Terus karo guru, karo orang tua itu lebih tidak manut. Boy manut karo kancane. Dan ini memang wajar terjadi di usia teman-teman. Tapi saya harap teman-teman bisa berpikir dengan memahami diri sendiri. Oh, saya ini memang orang yang mudah terpengaruh ya teman-teman. Tahu seperti itu, cari teman saya apik, cari teman yang bagus. Kalau di sini bagus semua, tidak tahu kita di luar sana kan. Teman di rumah, kemudian mungkin ada karang taruna di rumahnya masing-masing. Nah, takutnya terpengaruh. Saya kemarin habis menangani anak SMA 2, SMK 2 bukan ini, SMK Negeri 2. Oke. Jadi terlibat dalam perseteruan antar perguruan. Ada perguruan silat ya di Solo, Sragen ini ada, Sidoarjo sana ada 2 perguruan silat yang mereka ini berseteru sudah lama dan jadi perhatian di kalangan penegak hukum. Kemarin ada korban di Wonogiri sampai Kapolsek, wah ini loh, sama Kapolsek itu dianiaya sampai koma, sampai dibawa ke Singapura kemarin. Tapi kasusnya bukan itu, tapi itu kemudian menjadikan 2 perguruan ini menjadi perhatian serius dari aparat penegak hukum, polisi, hakim, kita di Kemenkumham. Nah terus kemarin kejadiannya, singkat cerita, anak ini memang ikut silat, diajak temannya, ikut latihan, baru 3 kali latihan ya, baru ikut 3 kali latihan, kemudian diajak seniornya, ayo ikut, tidak tahu ikut, pakai motor ya, goncengke seniornya 1 orang, datang, kumpul, ternyata sudah ada sekitar 50-70 orang kumpul di sana. Ternyata mereka merencanakan balas dendam ke perguruan silat B, ini perguruan silat A. Nah, si murid ini tadi yang saya tangani kemarin ini ngerti itu, dia takut balik kanan dia. Jadi ngeterke koncone tok, seniornya, gurunya itu ke lokasi mau terjadi penganiayaan. Belum ada yang korbannya belum datang, dia pulang. Ketika sidang, karena kita juga tugas pendampingi ya, anak-anak berhadapan dengan hukum. Hakimnya selalu gini, terus kamu ngapain kok sampai di pengadilan? Kamu gak ngapa-ngapain kok sampai pengadilan? Karena itu tadi dia boncengnya saja. Boncengnya pelaku yang terlibat langsung dalam pengeroyokan itu. Nah, boleh konco ya, hati-hati. Karena teman-teman ini, ya zaman saya dulu seusia teman-teman juga sangat mudah dipengaruhi teman-teman. Kalau teman-temannya tidak menerima, dia harus berubah meskipun itu bertentangan dengan perintah guru atau aturan sekolah atau aturan dari orang tua. Itu sudah tidak peduli. Yang nomor 1 standarnya teman-teman itu diterima teman-teman lain, diterima teman sebayanya. Dan itu wajar, tapi perlu teman-teman ketahui seperti itu ya. Jadi kalau dengan mengetahui diri sendiri itu bisa tahu kelemahan kita bisa meningkatkan diri. Akhirnya apa? Kemarin kena hukuman 6 bulan penjara. Bayangkan cuma antar doang, motor dia takut balik kanan. Saya kasihan kemarin. 3 bulan di rutan Solo itu. Saya terancam putus sekolah.
Jadi awalnya dari teman-teman aja, ikut teman. Untuk sekolah masa depannya seperti apa nanti? Susah ya? Susah cari kerja sekarang, susah loh. Kalau di masa pandemi ini, job street, tahu job street? Tidak tahu ya, belum cari kerja ya. Job street itu situs lowongan kerja. Di situ orang yang nyari kerja naik sampai 10 kali lipat yang apply itu mengajukan lamaran kerja. Tetapi yang pasang lowongan kerjaan turun 3 kali lipat. Biasanya misalkan 100, pas masa pandemi 30 aja. Biasanya 10.000 yang daftar, sekarang sampai 1 juta yang apply. Susah cari kerja. Apalagi ada riwayat kriminal seperti itu. Tambah susah cari SKCK itu. Kalau kita punya riwayat pelanggaran hukum udah tercatat di situ. Saya pernah ya jadi HRD. Ya jelas tidak mungkin saya pakai. Wah, ini perusahaan itu macam-macam. Meskipun dia berubah, meskipun sekarang dia jadi orang baik, orang yang sudah tobat, betul. Kalau catatannya seperti itu, tetap HRD-nya pertimbangannya susah. Panjang mas. Calon mertua, orang saya istri yang apa ya? Mau jomblo apa? Kadang-kadang masih bagus. Gitu ya. Jadi setelah kita sekali saja seumur hidup berhadapan dengan hukum, kita melanggar hukum, melakukan tindak kriminalitas, nanti sampai dewasa, kehidupan sosial kita, karir kita pasti terangkat. Jadi hati-hati, bullying ini nanti belakang juga kita bahas aspek hukumnya. Reinforce next maksudnya ada outsider, orang yang di luar saja. Dia tahu ada bullying, jauh betul kan? Dia cuma baru meraba-raba saja. Dan yang terakhir maksudnya ada defend, orang yang berani maju untuk mempertahankan korban. Tapi tidak sembarangan ya. Saya tidak mengharuskan adik ini untuk menjadi seorang defender. Istilahnya di sini orang yang mempertahankan orang yang dibully. Tidak selalu harus menjadi orang yang mempertahankan. Kita juga harus lihat situasi. Kita realistis loh. Kita lihat situasi. Kalau itu membahayakan nyawa, jiwa, ataupun ya nanti ada kekerasan, potensi kekerasan di situ, sebaiknya tidak terlibat langsung. Atau bisa kita laporkan ke pihak yang lebih berwenang. Ya mungkin kalau ada ketua kelas ya bertahap ya, jangan langsung ke Pak Guru, bisa diselesaikan di teman-teman sendiri. Mungkin butuh ketua kelas, ada figur yang memiliki wewenang di situ. Ketua kelas dulu, kemudian dia kalau ada ketua OSIS ya ketua OSIS, kalau tidak bisa ya baru Bapak Ibu Guru. Next mas. Nah yang ini yang jadi garis bawah sebenarnya ini untuk orang dewasa ya, orang dewasa. Di sini ada orang tua, ada guru, kemudian ada penegak hukum. Kalau itu nanti sampai diperkarakan istilahnya seperti itu, jangan sampai melabeli anak dengan istilah bully atau orang korban, pelaku atau korban. Jadi lebih label ini penyakit ya. Mungkin saya sendiri juga kepada anak-anak saya melakukan ini. Jadi melekatkan suatu istilah, satu kata kepada seseorang. Dalam hal ini anak-anak, karena teman-teman kan belum 18 semua ya. Di mata hukum, teman-teman di sini, adik-adik di sini itu masih anak-anak semua. Karena belum 18 tahun. Nah, anak-anak ini ketika di-labeling, misalkan negatif ya, bodoh. Ketika itu sudah melekat ke anak, ke teman-teman, nah nanti merasa, oh ya udah saya memang bodoh. Prestasi akademis tak perlu saya kerja. Akhirnya nanti ada efek negatif. Begitu juga dengan dalam kasus bullying. Jangan sampai pelaku korban. Tapi bagaimana nanti dalam penanganannya, mungkin ketua OSIS yang nanti terlibat atau pihak OSIS satgasnya lebih dideskripsikan. Ini adalah anak yang melakukan perilaku bullying. Korban bisa disebut sebagai anak yang menerima perilaku bullying. Jangan satu kata, tapi deskripsikan. Ini sebagai yang melakukan bullying. Jangan pelaku. Nah ini nanti membawa efek negatif lain. Atau mungkin
bullyingnya akan semakin parah. Ada beberapa karakteristik di mana anak ini akan memiliki resiko. Jadi resiko di sini ada yang rentan nantinya menerima, di sini ya saya contohkan, bukan bentuk labeling, menerima perilaku bullying. Di sini mungkin labelingnya korban bullying, tapi deskriptifnya seperti ini. Sama dua. Mulai bosan ya. Jadi ada resiko di sini, orang-orang yang rentan. Yang memiliki, yang pertama saya bahas sebagai nanti yang dia nanti akan lebih rentan untuk menjadi orang yang menerima perilaku bullying. Yang pertama ada berbeda dari peers. Peers itu teman sebayanya yang berbeda. Mungkin masalah berat badan, terlalu berlebihan, ada yang mungkin cengkring seperti itu, dipanggil cengkring gitu kan. Ada yang seperti itu, dia kecil badannya pendek, yang jangkung mungkin juga jadi korban bullying. Karena korban bullying itu tidak melulu harus lebih lemah secara fisik. Dan juga tadi lihat ketidakseimbangan kedudukan itu tidak harus secara fisik, tapi popularitas, prestasi akademis bisa berpotensi menjadi bullying. Style berpakaiannya aneh, mungkin menurut kita, menurut peers-nya tidak sesuai dengan kelompoknya ini. Kok aneh sih, culun sih, itu seperti itu biasanya. Atau anak baru, anak yang baru pindah ke sini masuk, kemudian gagal beradaptasi dengan kelompoknya, tidak bisa mengikuti tradisi kelompok. Yang terakhir, disabilitas. Tadi mungkin contohnya film tadi ya, Tunarungu jadi korban. Mungkin yang disabilitas lain itu perlu diperhatikan, berpotensi menjadi korban. Yang kedua, lemah dan tidak bisa mempertahankan diri. Next, orang yang depresi, memiliki kecemasan atau memiliki penghargaan diri yang rendah. Next, kurang populer dan memiliki sedikit teman. Orang-orang introvert yang mau bicara itu malu, takut, itu punya potensi sehingga mereka tidak dapat bergaul. Tidak, bisa juga orang yang selengean, lihat sebagai orang yang mengganggu, kasar, bisa jadi korban bullying. Seperti tadi contohnya sosial ya, bullying sosial di cyberbullying itu. Wah, menyoge kayak si A, si grup di WA. Mau nih grup wong 5 misalkan, grup WA wong 5 terus yang satu ini si grup dhewe wong 4 sing ra enek DM itu karena kasar sikapnya mudah membuat orang lain marah atau cuma cari perhatian dengan menjelekkan atau menilai orang lain. Next. Selanjutnya yang beresiko melakukan bullying. Orang yang terlalu lekat, cuma dua karakteristik orang yang memiliki kerentanan dalam melakukan bullying. Orang yang terlalu lekat, saya katakan tadi bahwa teman-teman di sini standar benar salahnya itu kelompoknya. Tapi jangan sampai terlalu tergantung sama kelompok. Boleh, memang wajar di usianya, perkembangan usianya. Tapi jangan sampai terlalu lekat. Jadi terlalu khawatir dicampakkan kelompoknya. Wah, aku diatur si A kan ya, putih. Si A kan meskipun kita tidak punya uang ada cukup gitu itu sampai seperti itu ada. Karena takut dia tidak berteman lagi dengan temannya ini sampai seperti itu. Nah, itu ada potensi bullying. Memiliki kekuasaan sosial tadi, mungkin pintar, ganteng, populer, dia extrovert, mudah bergaul. Nah, itu juga sebetulnya sifat-sifat positif, tapi memiliki potensi untuk melakukan bullying kepada orang lain. Yang kedua, kebalikannya, orang yang terpisah dari kelompoknya, terus dewe, nanti terus, akhirnya dia depresi, memiliki kecemasan, dia bentuk coping atau coping tahu? Coping itu sikap yang diambil untuk mengatasi masalah. Jadi dia, wah saya sendirian, akhirnya dia ben aku kuat, aku bullying orang yang lebih lemah. Akhirnya dia merasa kelemahannya ini tertutupi. Akhirnya dia populer di teman-temannya yang lain untuk dengan membuli satu anak ini. Itu next mas. Nah ini mengapa kok korban kemudian mungkin
khawatir dianggap lemah ya. Jadi dia jadi korban bullying sama dengan mungkin poin 3 itu sesuatu yang memalukan. Saya pernah ceritain teman saya bullyingnya sampai parah ya. Papan tulis dulu zaman dulu kan masih kapur. Ada satu anak ini memang menengan tadi ya potensi menengan, akhirnya diangkat konco-koncone awalnya di anaknya papan tulis itu ngaku papan tulis itu sampai parah. Itu kan sesuatu yang memalukan. Nah, mungkin dia ceritakan ke orang mau jadi setip. Nggak mungkin kan, memalukan. Sesuatu yang memalukan sampai parah seperti itu ya. Jadi untuk waktu itu mengaku tulis tulis diangkat beberapa temannya memalukan dan mungkin lah isin lah, masuk aku lapor. Mungkin perlu dipahami enggak? Jangan terus tadi melabeli, menyalahkan orang yang melakukan bullying. Tidak harus, jadi dicari dulu bullying, dia ngapain sih bullying? Bisa jadi dia tadi kurang teman seperti itu. Jangan langsung dimarahi dulu, jangan langsung dipersalahkan, jangan langsung teman-teman menjauhi. Mungkin dia memang punya masalah. Coba seandainya tadi orang yang potensi menjadi bullying adalah orang yang tidak punya teman, tapi ternyata kita baik dengan dia, kita bisa mencegah bullying ini terjadi dengan baik kepada dia. Kemudian orangnya memang introvert, sebelum dibullying ini memang dia susah ngomong aja, tidak mau sama teman-temannya aja, malu, khawatir, itu cemas, apalagi sama guru. BK kan horor biasanya di SMA ya. Kalau BK karena pelanggaran, tapi tidak. BK itu menampung pengaduan seperti ini mestinya. Jadi nanti menyelesaikan bareng-bareng. Kemudian yang terakhir, khawatir dibuang kelompoknya. Jika mengadukan, udah tak jadi rasa, kelompoknya bilang seperti itu. Akhirnya tadi karena teman-teman standarnya masih kelompok, akhirnya tidak melawan pengaduan. Tapi yang benar apa ya? Adukan kan diselesaikan. Nah nanti penyelesaiannya itu harus tepat, mungkin dari pihak sekolah, pihak orang tua. Kalau tidak mau ke sekolah ya mungkin lapor ke orang tua dulu. Tapi kadang sama orang tua kan juga masa remaja ya kurang ya. Sekolahnya kalau kacamata terus. Tapi orang tua itu masih kalian perlukan. Di usia 18 itu masih labil. Kenapa masih dikatakan anak di hukum kita? Ini juga ada sembarangan kok. Orang atau kalau bikin peraturan untuk suatu negara di bawah 18 tahun itu anak-anak. Karena apa? Kalian standar benar salahnya belum matang. Pengambilan keputusannya belum dikatakan 100% tepat. Ya mungkin ada yang sudah dewasa awal ya. Tapi rata-rata masih belum berpikir akibat ke belakangnya. Masih butuh orang tua, masih butuh orang yang dewasa. Kalau cabung sama orang tua mungkin omnya bisa, orang dewasa lain, tapi jangan sampai orang dewasanya yang orang di luar sana yang kulino di jalan, kulino dengan tindak kriminal, kulino mendem seperti itu, jangan sampai sana. Solusinya yang paling baik dengan orang tua dalam melaporkan ini. Nanti orang tua yang tidak lanjuti. Tapi mungkin perlu jadi perhatian juga untuk orang tua. Ketika anak mengadu ini kadang ada yang malah perlu dimono kedok. Jadi anak ini jadi semakin dipendam sendiri. Nah, mungkin nanti pihak sekolah yang bisa membantu juga solutif seperti apa. Next mas. Nah, efek ini yang paling jadi perhatian kita. Efek. Pihak yang menerima bullying bisa sampai mengalami depresi, kecemasan, meningkatnya perasaan sedih dan kesepian, gangguan kebiasaan makan dan tidur. Makan kadang seperti yang makan, tidur kadang nyenyak, hilang ketertarikan pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Suatunya sering banget futsal, teman-teman rutin, ketika mading akan ada juga seperti itu. Terus setelah ada terjadi bullying, akhirnya mandek, seperti berhenti, tidak tertarik lagi. Dan ini bisa berpengaruh nanti sampai dewasa. Jadi kita ini mempengaruhi ya, sikap perilaku kita saat ini bisa jadi mempengaruhi masa depan orang lain. Tidak hanya masa depan kita. Jadi kita tetap harus hati-hati. Ya memang remaja ini impulsnya kuat, pokoknya tinggi saiki. Tetapi ya dengan mengetahui itu, mari saya ajak adik ini berpikir dulu sebelum bertindak.
efeknya nanti seperti itu ke orang lain. Menurunnya prestasi akademis. Nah, mungkin Bapak Ibu guru mungkin ada yang juga, ini kok biasanya ujinya agak tiba-tiba ngedrop beberapa kali. Patut dicurigai terjadi bullying di sana. Menurutnya partisipasi mungkin di sebelumnya ekstrakurikuler, nanti kemudian dia keluar bolos, mulai bolos, kemudian orang bolos, lagi bolos, berarti dia ada merasa ketidaknyamanan di sekolah. Nah, bagaimana teman-teman bisa bantu ya? Cukup diparani, sing gane bolos. Wah, kayak nakal, oke. Ya tidak apa-apa, kita siapa tahu dengan tindakan kecil kita itu tadi, kita datangin dia bisa berubah. Karena apa? Tadi sekali lagi kelompok yang paling penting. Jadi teman-teman sendiri ini yang paling berperan untuk menjaga teman-teman yang lain. Adik-adik di sini. Jadi yang di luar tetap harus juga ada sinergi. Jadi orang-orang dewasa. Pihak yang melakukan bullying ternyata efeknya di sini lebih berat daripada tadi cuma depresi. Tadi lebih ke internal. Di sini ada resiko dia penyalahgunaan alkohol sampai obat-obatan, narkoba, pil, seperti itu. Nah itu nanti bisa berlanjut sampai dewasa. Karena apa? Dalam diri itu, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar pasti diganjar. Kalau dalam Islam ya, dosa itu kan sesuatu yang tidak nyaman di dalam hati. Makanya kita tidak boleh begitu. Ketika itu tidak nyaman di hati, pengaruh psikis kita. Kelahi, di agresif orangnya, merusak properti, kemudian ada resiko juga putus sekolah. Seperti tadi yang saya ceritakan kasusnya di SMK 2 tadi, anak ini lah beresiko dikeluarkan dari sekolah karena sudah berhadapan dengan hukum. Saya tidak bisa menyalahkan sekolah. Ya kita pengennya anak ini tetap sekolah, maju di situ. Tapi sekolah punya pandangan seperti ini. Jadi demi melindungi anak-anak lainnya, mending yang satu dikorbankan. Tapi alhamdulillah kemarin sekolah SMK 2 masih mau karena memang anaknya sebenarnya tidak macam-macam sebelumnya, tidak pernah ada catatan merah di sekolah. Resiko selanjutnya terlibat dalam aktivitas seksual di usia dini. Jangan sampai ya, misal nanti cuma ingin tahu, akhirnya terlibat seperti itu. Nanti aja setelah menikah, jangan sampai belum menikah. Yang kedua, memiliki kecenderungan melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran lalu lintas. Ini sebenarnya butuh tanah, jadi mereka memiliki masalah dalam mengikuti aturan. Next, memiliki kecenderungan melakukan KDRT. Nah, dewasa nanti itu tahu. Karena mereka bullying itu dianggap sesuatu yang benar, nanti dibawa-bawa sampai kehidupan berkeluarga. Hati-hati ya, yang suka bullying. Next, yang menyaksikan pun juga ada efek buruknya. Meninggalnya penggunaan rokok atau karena melihat sesuatu yang tidak nyaman. Ini tidak benar, ini sesuatu yang tidak nyaman di hati saya. Akhirnya lari ke sana. Mereka itu masalah kesehatan mental, depresi, ada kecemasan di situ. Kemudian menghindari atau membolos sekolah karena apa? Sekolah sudah tadi membuat sesuatu yang tidak nyaman di hati. Apa yang dapat kita lakukan? Di sini saya sampaikan yang untuk teman-teman saja ya. Jadi sebenarnya di materi itu ada orang-orang dewasa sekitar, guru juga harus mengambil tindakan seperti apa. Tapi karena ini audiensnya teman-teman SMA, siswa, yang pertama pahami ya, ini kita sedang memahami di sini. Sudah kita lakukan yang pertama, yang kedua speak up, cara ungkapkan, laporkan, komunikasi dengan orang tua atau guru. Entah ya konconnya lah, konconnya nggak apa-apa dari koncon dulu. Kalau memang berat ya bilang ke orang tua, temannya. Jadilah aktor, jangan bystander, jangan orang yang di pinggir, jangan jadi outsider saja. Ketika kita ada peluang untuk masuk, mungkin yang biasanya bullying di perempuan ya tidak terlalu membahayakan keselamatan, tidak sampai melukai, paling cuma ngata-ngatain, udah stop. Tapi jangan menengahi itu tidak
tidak langsung menyalahkan pihak yang satunya, menengahi, stop, itu dulu aja, stop, wis stop, tapi kok ngono sih, nah itu udah menyalahkan. Jadi cukup stop, wis duduk sih semua, nanti selesaikan pelan-pelan, diajak bicara satu, diajak bicara satu. Nah ini paling penting, kindness and respect, selalu berbuat baik, menghargai orang lain. Jangan-jangan satu kebaikan yang kita lakukan berpengaruh pada kehidupan, seluruh kehidupannya seumur hidup. Bisa kebaikan, perbuatan baik kita kecil aja misalkan. Kita tanya, apa kabare? Mungkin bagi orang-orang korban bullying ini sesuatu yang besar. Apalagi mereka orang-orang introvert, orang yang tidak mau mengungkapkan lebih dahulu. Apa kabare orang tamu sekecil itu saja. Perbuatan baik. Dan tetap menghargai mereka. Mungkin ya secara apa mungkin di bawah kita, secara tadi ya, bukan bisa secara akademis, secara fisik, tapi tetap menghargai mereka. Dunia ini terus berputar, kadang ada di atas, kadang bisa di bawah, bisa jadi besok dia jadi pejabat. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita besok bisa, tidak ada yang tahu. Saya jadi seperti ini di depan teman-teman juga, saya juga tidak tahu. Saya bakalan kerja, bapak saja siapa yang tahu di sini sebelum saya datang sini, ada yang tahu bapak? Saya juga tidak tahu dulu sebelum kerja di lapas. Bapak sih nggak foto, bang pasar mau ini, kan ya? Ada bang pasar, bapak di daerah mana itu? Bapak sih bang pasar, bang di daerah pasar ini. Tapi ya tidak ada yang tahu masa depan, dunia kita tetap menghargai orang-orang. Nah ini yang mungkin bisa dilakukan yang terakhir, ikuti ekstrakurikuler. Di luar negeri, Jepang misalkan, itu wajib minimal ikut satu ekstrakurikuler apa. Tidak tahu di sini wajib betul Pak? Betul nggih? Wajib satu, pilihan satu. Wajib satu, pramuka apalagi. Kalau bisa yang lain juga diwajibkan itu Pak. Pramuka wajib, satunya apa? Basket wajib, paling pilihan wajib milih kan. Oke, wajib milih. Karena apa? Dengan ekstrakurikuler, penyaluran hobi ya, olahraga itu ya. Itu kan punya teman akhirnya. Orang yang introvert itu terpaksa, bukan terpaksa, ya dipaksa untuk punya teman, dipaksa untuk bergaul, dipaksa untuk kehidupan bersosial. Karena tidak bisa hidup sendiri. Oke, kita sekarang mikirnya masalah masih wah, yang paling hebat, aku iso aku kayak gitu. Tapi ketika seiring waktu berjalan kita mulai paham hidup itu tidak sendiri, kita butuh orang lain, orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita sedikit aja masalah hukumnya. Ada beberapa pasal mungkin yang bisa dijadikan bullying, pelaku bullying berhadapan dengan hukum dan berhadapan dengan saja capek, apalagi anak-anak. Makanya bapak ini wajib pendampingan dari anak itu diselidiki di tingkat kepolisian, kita ada wajib mendampingi sana. Kemudian nanti pelimpahan ke kejaksaan, sidang-sidang 1, 2, 3, 4, kita harus dampingi terus. Karena berat, proses hukum itu berat dan tidak enak. Resikonya juga tinggi, tadi saya katakan risiko putus sekolah. Pendidikan cuma SMP, susah nyari kerjaan. Mau makan apa? Makan cinta? Akhirnya tidak apa-apa, cinta tetap harus ada. Ya toh. Nah ini contoh-contoh ya, ada undang-undang perlindungan anak. Anak itu di bawah 18 tahun kalau dalam pandangan hukum kita. Pasal 170 pengeroyokan sama dengan pasal 351 penganiayaan. Bedanya penganiayaan itu dilakukan oleh satu orang. Kalau pengeroyokan dilakukan bersama, lebih dari satu orang. Kemudian pencemaran nama baik itu sudah bisa kita, kalau tidak nyaman korbannya atau difitnah, melakukan fitnah, buktinya cukup, bisa dibawa ke hadapan hukum. 333 penculikan atau perampasan kemerdekaan. Wah, saking cintanya pacarnya dijak layu, culikan, dijak kawin lagi, jangan sampai ya.
335. Karena ada ya, pernah kita tangani di Bapas, kasusnya seperti itu, bom Melayu dan cewek itu pun ya tidak terpaksa belum mau, ayo bantu aku, ayo belum. Itu tadi ya remaja, sifatnya seperti itu, perlu dipahami masing-masing. Karena takut tadi ditolak, itu peersnya itu ya, pacarnya ini apa-apa yang ini gitu. Ada pasal 335 ini pasal karet sebenarnya, ada termasuk penganiayaan atau sama dengan saya 10, dan ini bisa diancam dengan penjara semua. Meskipun kita di Bapas untuk mengusahakan anak ini jangan sampai di penjara, ada alternatif, misalkan kerja sosial atau pelatihan kerja, BLK. Kalau tidak sekolah, kalau sekolah ya kita harap sekolahnya selesai dulu, kemudian dia di masa percobaan, tapi ya bisa di penjara, next. Nah, jangan sampai bullying mengantarkan kita ke penjara ini rapena, ya rapena, bukan terus ada jadi keren dah. Mau sing tahunnya meraih, mau wae gede, penjara mundur-mundur. Bapak pagi bapak. Ketika kita masuk ke Rutan Solo itu, karena apa, mereka sudah dapat tadi di dalam dengan perilaku baik mereka memiliki kemungkinan untuk dibebaskan lebih awal. Ini apa, mereka pengen segera keluar penjara itu tidak enak. Oh, bedene kaya ngopo, galine kaya ngopo, nek yang jero. Ya wis mundur-mundur. Mau sok jago seperti apa, dari penjaranya tidak enak. Tidurnya aja cuma di lantai, dempel-dempel, apalagi di lapas rutan yang sudah over kapasitasnya sangat besar. Gantinya tidurnya. Kalau enggak tidurnya harus miring, nggak bisa meluang gini, nggak bisa. Tidurnya harus miring dan campur sama orang, bau keringat, terus ngelutan, sudah nyaman sama sekali. Belum lagi makannya nanti seadanya, nggak enak di penjara. Jangan sampai lagi berpikir sebelum bertindak. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini tidak terbatas di bullying saja ya. Mungkin nanti ada narkoba, obat juga kita hadapin. Ya memang ini sedikit ya. Saya pernah ketemu klien narkoba, bandar besar kota atau nanawae. Omsetnya mungkin sudah ketika belum tobat ya ratusan juta mudah dia dapat uang. Terus di penjara di Nusa Kambangan, keluar laporannya ke Bapak Solo. Saya sempat pena mas, nggak kerjanya mas, dodol sayur. Pilih dodol sayur daripada sih ada kayak ratusan juta. Kayak ayam, kayak tenang, iya biar aku gampang mas, 10 juta sehari, gampang, cari uang gampang. Tapi ya akhirnya naik keluarnya uangnya itu ke tempat hiburan malam, dia untuk pakai juga untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi ketika dia pensiun, tobat dari narkoba, tidak punya aset sama rumah aja tidak punya. Dodol sayur, akhirnya duit truk deh. Punya truk dodol sayur, komparangnya itu alumni Nusa Kambangan. Tidak enak, penjara mau masuk. Dia memang mudah, jadi cara mudah. Tapi ya keluar uangnya itu juga mudah. Itu ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tanya. Insya Allah. Dengan Pak Dhani untuk MPK, biar ini kita undang ke sekolah biar ini Pak Rizky, kalau anak itu merasa dibully oleh temannya, kemudian anak itu ngadu ke orang tua. Nah, orang tua ini kemudian karena sikapnya mungkin over ya, dia tidak perlu ke sekolah gitu, nggak perlu sekolah, nggak diselesaikan sekolah dulu, tapi tiba-tiba langsung karena beliau punya tahu hukum ya, langsung ke Bapas gitu, bahwa anak saya dibully oleh ini anaknya gitu. Dan sehingga sekolah kan tidak tahu apa-apa gitu ya, sehingga kan seolah-olah itu sudah di luar sekolahan, itu masyarakat gitu ya. Masyarakat melapor ke Bapas, kemudian menangani. Nah,
pertanyaan saya adalah pihak Bapas nanti dalam penanganan ini apakah mengembalikan ke sekolah dulu baru ke sekolah atau memang langsung action ya karena ada aduan masyarakat langsung tidak lanjut walaupun kedua-duanya ini anak SMA 2 semua gitu. Jika kalau nanti maaf kalau Bapas langsung action dan tidak melibatkan SMA 2 kan seolah-olah juga SMA 2 apa ya kok ditinggal gitu aja padahal kan mestinya dapat disahkan lewat internet dulu ya kita nggak menyalahkan orang tua ya orang tua mungkin pengen lebih cepat begitu biar tangani dan biar ada pelajaran buat yang melakukan perundungan gitu. Nah ini apakah Bapak nanti juga kalau dulu ke SMA 2 selesaikan secara baik ataukah langsung jalur hukum gitu. Terima kasih Pak Rizky. Ini Pak Rizky, kalau anak itu merasa dibully di temannya, kemudian anak itu ngadu ke orang tua. Nah, orang tua ini kemudian karena sikapnya mungkin over ya, dia tidak perlu ke sekolah gitu. Nggak perlu sekolah, nggak diselesaikan lewat sekolah dulu, tapi tiba-tiba langsung karena beliau mungkin tahu hukum ya, langsung ke Bapas gitu. Bahwa anak saya dibully oleh ini anaknya gitu. Nah sehingga sekolah kan tidak tahu apa-apa gitu ya, sehingga kan seolah-olah itu sudah di luar sekolahan itu masyarakat gitu ya, masyarakat melapor ke Bapas kemudian menangani. Nah pertanyaan saya adalah pihak Bapas nanti dalam penanganan ini apakah mengembalikan ke sekolah dulu baru ke sekolah atau memang langsung action ya karena ada aduan masyarakat langsung tidak lanjut walaupun kedua-duanya ini anak SMA 2 semua gitu. Jika kalau nanti maaf kalau Bapak langsung action dan tidak melibatkan SMA 2 kan seolah-olah juga SMA 2 apa ya kok ditinggal gitu aja padahal kan mestinya dapat disahkan lewat internet dulu ya kita nggak menyalahkan orang tua ya orang tua mungkin pengen lebih cepat begitu biar tangani dan biar ada pelajaran buat yang melakukan perundungan gitu. Nah ini apakah Bapak nanti juga kalau dulu ke SMA 2 selesaikan secara baik ataukah langsung jalur hukum gitu. Terima kasih Pak Rizky. Atau yang lain anak-anak dengar sambil memikirkan pertanyaan Pak Rizky karena pertanyaan itu memang sudah dengan Pak Dhani untuk MPK biar ini kita undang ke sekolah biar apa namanya Memang salah satu tugas kita itu melakukan penelitian kemasyarakatan. Jadi ketika ada kasus anak itu sudah dilaporkan biasanya melaporkannya ke kepolisian langsung Pak, bukan ke kita. Jadi nanti kita dapat permintaan dari kepolisian untuk melakukan penelitian kepada anak ini. Nah penelitian ini kita cari tahu dari latar belakang keluarga seperti apa, latar belakang lingkungannya kita datangi Pak rumahnya. Kemudian latar belakang sekolahnya juga kita lihat wali kelas. Kita nanti biasanya wawancara kan wali kelas juga Pak. Ketika SMK 2 itu juga kita datang ke sekolah, kita ketemu BK-nya, kita ketemu wali kelasnya, kita ketemu wakasek kesiswaannya juga. Dan tidak melulu ketika seorang anak ini berhadapan dengan hukum, kalau anak itu ada alternatif istilahnya diversi penyelesaian hukum di luar pengadilan. Jadi jangan ini ya teman-teman sekalian jangan kok paling diversi jangan seperti itu. Tapi sudah ada catatan di kepolisian kan. Nah adik-adik semua bisa diselesaikan tanpa persidangan. Jadi di tingkat kepolisian aduan itu nanti wajib ketika tindakannya ini tidak sampai ancamannya 7 tahun penjara, di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan sebelumnya belum ada aduan yang sama, misalkan tadi misalnya pengeroyokan misalnya si anak ini sebelumnya belum pernah melakukan hal itu, di kepolisian ceritanya juga belum pernah dan korbannya tidak sampai luka parah atau meninggal, cuma luka ringan misalkan. Ya ini bisa diusahakan untuk diversi. Diversi itu kesepakatan bersama, nanti undang orang tua masing-masing anak kalau yang terlibat sama-sama anak gitu. Antara korban, walinya atau orang tuanya didatangkan ke kepolisian, kemudian dari pihak pelaku juga seperti itu
didatangkan anaknya juga orang tuanya, kemudian kalau ada pendukung nanti ada guru juga didatangkan Pak, dihadirkan di situ, kemudian ada tokoh masyarakat sekitar kalau memang diperlukan tokoh masyarakat untuk membantu jalannya. Nanti dari pihak kepolisian yang memimpin musyawarahnya. Dan misalkan cuma akhirnya yang kemarin yang terbaru yang ditangani senior saya Pak Joko sama Pak Argo itu tuntutannya di 351 penganiayaan, akhirnya di 170 pengeroyokan, akhirnya kesepakatan damai Pak, tidak sampai ke kejaksaan, kasusnya tidak ditangani ke kejaksaan, kesepakatan damai, jadi mengganti biaya kerugiannya seperti itu, masing-masing pelaku membayar kerugiannya. Jadi tidak selamanya yang karena pelakunya anak, tidak selamanya nanti langsung penjara. Jadi ada diversi, yang paling ringan itu diversi damai, tidak sampai ada hukuman. Atau yang kedua nanti ada tindakan, itu memang harus lewat sidang. Tapi ada kemungkinan lagi dikembalikan ke orang tua. Ketika kasusnya kemarin di Sukoharjo ada seperti itu sidang, sebetulnya masih saudara, tapi kok malah diperkarakan hukum. Jadi sebenarnya cuma si anak ini marah karena ibunya dihina. Latar belakang kasusnya seperti itu. Nah terus datanglah dia si anak ini ke rumah yang menghina ibunya tadi, dipecahin kacanya. Pengerusakan, kasusnya pengerusakan dia, pengerusakan masuk ke KUHP, bisa dituntut secara hukum. Tetapi hakim juga harus, tadi yang disampaikan Pak Adi ada sistem peradilan pidana anak, bisa tindakan pengembalian kepada orang tua. Anaknya juga baik, sekolah juga masih sekolah, sidangnya sampai lama, prosesnya sampai 8 bulan, karena anaknya sekolah juga sekolah sih, sidangnya pas rotok longgar ya pas masa apa istilahnya nunggu rapor itu apa? Habis ujian tuh apa? Habis ujian tapi belum keluar rapor. Kan nggak ada kegiatan kan Pak Ibrahim? Class meeting, nah, class meeting. Nah, masa class meeting itu atau tidak nunggu sekolah tidak apa. Akhirnya putusan hakim juga anak kembali orang tua akor istilahnya. Dan tadi ya sebenarnya kembali ke sini itu dalam kasus penjauhan hukumnya ya. Kalau bullying ini sebenarnya sistemik Pak. Jadi tidak hanya anak-anak yang bertanggung jawab, tetapi tidak kita lepaskan tanggung jawab itu dari anak-anak. Jadi teman-teman ada peran di sini dan cukup besar. Tetapi di sini orang tua, kemudian guru, staf di sekolah ini juga harus sebenarnya memahami apa yang harus dilakukan. Tadi sebagai contoh tadi ya, misalkan anaknya sudah dibully melapor ke orang tua, ada yang mungkin disampaikan Pak Sri tadi, overprotective. Ada yang kalau dimonoket dok, tidak apa, dua tindakan yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri harusnya tetap dilakukan. Oh, bagaimana? Tanyakan dulu ke anaknya sebagai orang dewasa, sebagai orang tua. Terus juga tidak langsung menjudge orang yang melakukan itu yang salah langsung. Orang memikul, ada latar belakang enggak? Biasanya digali, ya yang gali itu kita tugas dari bapak ini, pemimpin masyarakat yang gali di situ latar belakangnya apa sih kasus ini. Jadi harus dipertimbangkan. Nah, jadi mungkin di materi juga saya sampaikan mungkin bisa dibagikan nanti ke orang tua siswa juga ya, kemudian sebagai guru-guru sini juga mungkin perlu beberapa teknik seperti itu. Terima kasih Prof. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan. Ada. Terima kasih. Itu aja batas kabarnya gitu. Ya. Ya, selamat pagi. Saya mau tanya Pak, kalau misalkan sekarang anak-anak banyak yang lewat perlakuan dari bahasa tubuh ya Pak, itu ada kayak misalnya Pak. Nah, itu sebagai contoh Pak, enggak Pak, terus kayak misalkan gimana ya? Itu yang Pak itu termasuk membuli atau enggak? Jadi kalau lihat di sini sebaliknya Mas, ini menunjukkan gestur yang kasar, yang tidak sopan, menghina.
itu malah sudah masuk ke fisik. Kalau secara tidak hukum bisa pasal perbuatan tidak menyenangkan, bisa diperkenakan juga. Tapi tidak usah, cuma mungkin tadi ya ada batasan di mana kita lakukan itu hanya untuk bercanda, ada batasan di mana itu masuk pribadi. Tadi pengertian yang pertama, itu ada unsur ketidakseimbangan kedudukan sama pengulangan. Jadi memang misalnya Mas Kevas sama temannya siapa yang mungkin kedudukannya secara penampilan gak ada Mas Kevas, tapi populer Mas Kevas di perempuan-perempuan di SMA 2 ini. Temannya si A ini menengah yang bocor, pendek, gitu, kering, terus sering gitu kan, nah itu masuk ke pingin juga. Oke, jadi ada unsur itu kalau di fisik, gak ada fisik, sering gitu mas, enggak tau? Enggak. Tapi kalau tadi, kalau kedudukannya sama, wah kalau populernya kita kan Mas Tio, gitu, gantengnya gitu, kakak ngaji gitu ya. Siapa sama? Pertanyakan Mbak, tapi saya mau bertanya-tanya. Maksudnya saya mau tanya tentang itu Mbak yang lagi viral perkara kata anjay, anjir gitu loh Pak. Emang itu berpengaruh ya Pak? Kan misalnya kalau misalnya anjay, kata anjay itu dipergunakan untuk kayak selain aja, apa itu tetap tidak diperbolehkan gitu Pak? Ya, terima kasih. Rula. Rula. Artinya apa? Artinya apa ya rula? Peraturan. Peraturan ya, rule. Kayak lagunya Mordes. Ya. Iya. Jadi memang beberapa waktu yang lalu ya banyak ada yang bagus sekali. Jadi KPAI ya, ini kan pernyataan dari KPAI. Ya lagi sesuatu perilaku memang apapun itu bisa jadi perkara hukum. Tadi ada ya pasal perbuatan tidak menyenangkan dulu jadi perdebatan. Ini pasal karet. Pasal 335 KUHP ini. Itu pasal perbuatan tidak menyenangkan. Jadi ketika ada seseorang cuma disenggol aja bahunya, apa ke polisi bisa? Bisa. Bahkan anjay ya, kata anjay itu tadi ya. Bisa dengan pasal ini. Dan beberapa kali saya mendampingi persidangan di Boyolali. Hakimnya juga sempat bicara seperti itu. Ada, kamu lihatin saya gini, saya tidak nyaman, saya bisa laporan ke polisi loh. Hakimnya bilang gitu. Ke anaknya itu dalam konteks canda biar anaknya tidak terlalu tegang. Jadi tidak melulu kata-kata mungkin ya viral seperti itu, tapi kalau dengan sesama teman saya rasa temannya tidak tersinggung, itu tidak ada masalah. Tidak mungkin dia melaporkan ke polisi misalkan. Kalau Mbak siapa? Anjay. Kalau bahasa Arab kejekannya ya harusnya anjay. Tidak boleh anjay. Tidak dibaca ikhfa, harus dengar. Ya. Tidak boleh anjay, salah. Iya itu kan seperti itu. Jadi ya apapun tindakan kita, sekecil apapun itu, ketika yang menjadi target tindakan kita itu merasa dirugikan, bisa diperkarakan seperti itu. Tetapi dalam perkara ini juga sesuatu yang tidak ringan. Nanti bisa duduk balik pencemaran nama baik lah kalau seperti itu bisa. Atau dalam menghadapi proses hukum itu melelahkan untuk orang dewasa, apalagi anak-anak. Sesuatu yang melelahkan bagi korban sendiri, melelahkan. Meskipun dia tuntutannya dikabulkan, dalam prosesnya itu melelahkan. Datang berkali-kali ke persidangan, diperiksa di kepolisian berjam-jam, itu capek. Jadi kita kalau bisa ya urusan kalau polisi pas mau main aja itu jangan sampai kita datang ke kantor polisi sebagai pengadu ataupun jangan sampai apalagi ya yang diadukan sebagai perpanjangan SIM itu urusan lalu lintas saja jangan sampai urusan lain lah di kepolisian melelahkan.
Itu ya Pak Rula. Terima kasih. Ada lagi ini namanya. Enggak. Terus bullying di alun-alun gitu itu. Terus itu kan penanganan terakhirnya belum diklarifikasi terus minta maaf itu ya Pak. Nah itu tuh apakah bisa pelakunya itu apakah ada efek jerah gitu kalau cuma minta maaf terus sudah selesai? Itu jerahnya gimana? Terima kasih. Terima kasih. Oke, tangan ini. Ya, terima kasih. Salma, pertanyaannya bagus. Ini membuka kita semua ya. Saya malah belum update tadi sudah disampaikan juga ya Pak. Pak Kepala tadi ada kasus di update itu. Sebelumnya ada kasus Audrey, mungkin ada yang mengikuti ya. Ngomong penjara ini nggak bisa apa ini nggak ada orang yang di penjara kecuali petugas penjara, personel yang umum ya. Jaga penjara. Nggak ada orang yang masuk penjara kok. Nah, kemudian mungkin ada juga dalam proses itu ada anak yang ditahan, ada yang tidak ditahan. Jadi ketika walinya jelas, ada seperti itu tidak ditahan di kepolisian. Suruh pulang khususnya ke sini, kemis ke sini, laporan ke kepolisian. Ada yang seperti itu. Karena memang terjamin ya, dia pasti balik ke kepolisian. Juga kejahatannya juga tidak. Dengan dia datang bolak-balik ke kantor polisi itu juga tekanan, ada hukuman di situ. Ada di polisi itu kan ada hukuman. Itu mungkin ada nggak salah ada feedback. Saya rasa jerahnya di situ ada hukuman tersendiri karena kita tidak jangan gini ya, di Indonesia ini sudah mulai ada namanya restoratif justice. Jadi pengembalian keadilan, bukan punitif, bukan menghukum. Sekarang itu paradigmanya sebenarnya sudah lama, tapi ini mulai dijalankan di kejaksaan. Jadi mulai ada tidak harus lagi di penjara. Ada hukuman-hukuman lain kasus ya. Sementara kalau di anak-anak ya pelatihan kerja. Nah nanti ke depan dewasa pun bisa diberlakukan seperti itu. Tidak harus apa-apa penjara. Kita melihat, kita menilai karena dari bapak ini kan tidak satu arah ya. Kita lihat tadi saya sudah ceritakan di depan tadi di pertanyaannya Pak Sri tadi bahwa kita juga datang ke lingkungannya, kita tanyai orang tuanya, kemudian apa teman-teman setempat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah kita juga datangi, pihak sekolah kalau anaknya ini sekolah kita juga datang ke sekolah, seperti apa di sekolah, apakah ada potensi untuk jadi baik lagi, jangan di eman-eman kalau potensinya ini kita abaikan begitu saja. Kenapa ketika sudah di penjara ini kadang-kadang tidak jerah juga, tapi malah tambah pintar. Apalagi anak-anaknya tadi, pierce-nya malah jadi orang-orang yang dalam penjara. Kita dalam penjara orang-orang dewasa, terpengaruh mereka malah naik keluar, jadi tambah pintar. Makanya kita mulai dari penjara mereka, tapi hukumannya sudah seperti itu, sudah berat menghadapi proses hukum itu berat. Jadi jangan dianggap enak mengukur, minta maaf dan ada sesuatu juga dari itu yang mungkin kita tidak tahu. Itu bersamanya. Terima kasih. Ya karena saya rasa cukup sini ya untuk penjelasan hukum tentang bullying atau anti perundungan. Kita tahu bukan untuk melawan tapi untuk mencegah biar kita tidak menjadi pelaku ataupun yang dibully gitu. Dan sedapat mungkin kalau ada terjadi bully ya selesaikan dengan kekeluargaan. Kalau tadi efek jerah yang itu mestinya ya efek jerah dari yang dibully ya berarti kan ada kesepakatan gitu ya. Boleh minta maaf asal atau minta maaf lewat apa gitu kan sudah termasuk memberikan efek jerah ya. Bagi yang tidak di media misalkan minta maaf boleh tapi nggak sadar minta maaf terus tapi di media atau di mana kan begitu itu juga termasuk membuat jerah, jadi efek jerah bagi pelaku gitu. Dan anak yang tadi informasi Pak Rizky tadi ada seorang laki-laki membawa kabur anak perempuan walaupun suka sama suka, akhirnya si laki-laki dijerat dengan hukuman 1,6 tahun ya, 1 tahun 6 bulan. Yang perempuannya enggak.
anak korban dengan perempuannya. Jadi ada yang melaporkan kan orang tuanya perempuannya gitu. Maka yang di penjara ya yang bawa kabur tadi. Maka hati-hati jangan sampai dibawa kabur ya. Ditepung ape-ape. Sudah dibawa kabur. Saya kira itu dari kita, Pak Rizky dan kawan-kawan. Terima kasih atas pemahamannya kepada kami, kepada anak-anak kami. Dan nanti acara ini jadi rekam, nanti dibikin video, nanti kita mungkin caranya Bapak sudah bisa juga dimasukkan di lapas, bisa lapas, nanti kita informasikan ke anak-anak ya, yang tidak mengikuti acara di pagi hari ini bisa mengikuti di di lain waktu. Ada masukan dari wali-wali kelas dan guru-guru yang ngajar, kok anak-anak kok ini izin loh Pak. Buat acaranya buat siang saja gitu. Ya tidak mengganggu anak-anak yang hari ini yang PJJ online kan ya. Pada jarak jauh kan ya. Kami minta maaf pada Bapak Ibu yang ngajar, anak-anak terpaksa izin ya. Walaupun ketinggalan pelajaran tapi bisa nyusul apa ya. Sehari ini saja bisa tanya teman-temannya yang tadi pelajarannya apa, bisa tanya ke teman-temannya. Tugasnya apa, bisa tanya ke guru yang ngajar saya. Meskipun juga sudah saya tadi bilang ke Bapak Ibu yang ngajar gitu, ngapunten Bapak Ibu gitu. Dan anak setelah selesai dari ini, nanti kalau bisa sebentar istirahat, jam 10 tepat kita mulai lagi acara tahap keduanya. Dan mungkin dari bapak-bapak yang dari Bapak bisa kita akhiri. Dan sekali lagi aplaus buat tim dari Bapak. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan dari Mbak Salma tadi, berakhir pula acara kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan buat kita semua. Kita akhiri acara di pagi hari dengan tundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa atas senantiasa diberi ridho dan petunjuknya. Sesuai dengan agama kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selesai dari kami yang di depan. Banyak salah kata sikap kepada itu semua, anak-anak semua kami mohon maaf yang besar-besarnya. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin untuk tinggalkan dulu.